Kampus berdampak dari wacana ke aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengawali ulasan ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Apakah kampus hari ini masih relevan bagi masyarakat di luar temboknya? Kita telah memasuki era baru dalam pendidikan tinggi, era kampus berdampak, sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemendikti-Saintek. Sebuah paradigma baru yang tidak hanya menuntut kita untuk mendidik dan meneliti, tetapi untuk berkontribusi nyata terhadap perubahan sosial. Pendahuluan. Peluncuran paradigma baru kampus berdampak oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, menandai langkah penting dalam perjalanan reformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Setelah lebih dari 4 tahun menjalankan kampus merdeka, kini kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya peran perguruan tinggi di tengah masyarakat? Apakah kampus hanya place of learning atau juga menjadi catalyst for social change? Jika kampus merdeka menawarkan academic freedom, student mobility, dan ruang eksplorasi lintas disiplin, maka kampus berdampak menantang kita untuk keluar dari zona nyaman, menghasilkan pengetahuan yang hidup, relevan, dan mengakar. Tidak hanya untuk publication output, tapi untuk social solutions. Tidak hanya untuk akreditasi, tapi untuk transformation. Merdeka belajar, awal yang baik, tapi belum cukup. Sejak digagas oleh Kemendikbudristek pada 2020, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, telah melahirkan berbagai bentuk program, magang industri, proyek desa, pertukaran mahasiswa, hingga studi independen berbasis digital platform. Ide dasarnya adalah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk membangun real-world competencies di luar ruang kelas. Namun pelaksanaan MBKM di banyak perguruan tinggi belum sepenuhnya menjawab tantangan yang lebih besar, social impact dan transformasi nyata. Program magang seringkali berakhir sebagai formalitas. KKN tematik hanya menghasilkan dokumentasi dan laporan, bukan sustainable solutions. Alih-alih mendorong structural reform, MBKM kadang masih terjebak dalam logika administratif. Maka tidak mengherankan jika kementerian merasa perlu melakukan penajaman visi. Dari freedom to usefulness, dari output-oriented ke outcome-based education. Makna berdampak, dari menara gading ke jembatan sosial. Konsep kampus berdampak bukanlah penghapusan MBKM, tetapi an evolution of ideas. Ini adalah paradigm shift dari kampus sebagai ivory tower menjadi social bridge. Kampus diharapkan tidak lagi hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga real-world solutions. Dalam konteks ini, kampus berdampak mengacu pada sebuah socially responsible university, SRU, yang aktif berperan dalam menyelesaikan masalah sosial melalui riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan berbasis bukti, evidence-based policy. Dalam bahasa kebijakan publik, impact-based policy lebih menekankan hasil nyata daripada prosedur. Impactful campus berarti kampus yang hadir di tengah masyarakat, menurunkan prevalensi stunting melalui riset gizi, membantu digitalisasi UMKM melalui appropriate technology, atau bahkan membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan fiskal berbasis bukti. Namun untuk menuju ke sana, kampus perlu keberanian melakukan self-disruption, yakni menggugat cara kerja internal yang kaku, hierarkis, dan birokratis. Self-disruption adalah bentuk radical innovation dari dalam. Bukan hanya memperbarui sistem, tetapi mempersoalkan ulang nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan dunia luar kampus. Istilah self-disruption biasanya digunakan dalam literatur inovasi bisnis. Namun dalam konteks pendidikan tinggi, istilah ini punya makna lebih filosofis. Ia adalah proses di mana institusi dengan sadar membongkar kebiasaan lama demi membangun ulang sistem yang lebih adaptif dan berdampak, resilient and impact-oriented.
Contohnya, jika kampus masih mengukur kinerja dosen dari jumlah publikasi di jurnal bereputasi, high impact journals, maka ia sedang menutup potensi kontribusi ilmiah terhadap masalah sosial lokal. Jika akreditasi hanya dilihat dari kerapihan dokumen, maka kampus sedang menjauh dari substansi. Self-disruption mendorong kampus untuk membangun indikator-indikator keberhasilan baru. Seberapa banyak riset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah? Seberapa besar kontribusi pengabdian masyarakat dalam pengurangan kemiskinan lokal? Ini semua adalah tolok ukur impact matrix, bukan sekadar proses. Kolaborasi, kunci kampus berdampak. Tak ada kampus yang bisa berdampak jika bekerja sendirian. Cross-sector collaboration menjadi keniscayaan. Pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, bahkan mitra global harus menjadi bagian dari higher education ecosystem. Ini memerlukan keterbukaan kurikulum, open curriculum, desentralisasi riset, serta fleksibilitas administratif. Kemendikti-Saintek harus mampu merancang skema pendanaan riset dan pengabdian yang mendorong multi-stakeholder engagement. Insentif anggaran tidak lagi hanya berdasarkan proposal akademik, tetapi pada peta kebutuhan nyata masyarakat, needs-based budgeting. Pemerintah daerah dalam hal ini juga perlu diberdayakan sebagai active partners. Kampus tidak bisa berdampak jika tidak ada ruang kolaborasi di tingkat lokal. Pemerintah kabupaten kota bisa menjadi polisi laboratori, tempat mahasiswa dan dosen melakukan co-creation of solutions. Catatan untuk pemerintah dari konsep ke implementasi. Gagasan kampus berdampak sangat potensial, tetapi keberhasilannya tergantung pada bagaimana pemerintah membangun ekosistem implementasi yang mendukung, supportive policy ecosystem. Pertama, pemerintah perlu mendesain ulang indikator kinerja institusi pendidikan tinggi. Apresiasi terhadap riset dan pengabdian harus berdasarkan social relevance, bukan sekadar citation index atau angka kredit dosen. Kedua, perlu sistem accountability and transparency yang jelas dalam pelaksanaan program-program berbasis dampak. Evaluasi berbasis data harus dilakukan secara berkala dan melibatkan masyarakat sebagai participatory stakeholders. Ketiga, policy coherence antara kementerian pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci. Jangan sampai kebijakan pusat meleset dari kebutuhan lokal. Interagency dialog harus diperkuat agar impact tidak hanya menjadi jargon, tetapi menjadi proses yang terukur dan terarah. Penutup, saatnya kampus turun tangan. Kampus berdampak adalah kampus yang tidak takut kotor. Ia tidak berhenti di podium seminar, tetapi hadir di pasar tradisional, kantor desa, hingga balai warga. Di tengah derasnya tantangan global, dari digital disruption hingga climate crisis, peran kampus sebagai problem solver sangatlah vital. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah kampus mampu berdampak, tapi apakah kampus berani berubah. Karena the courage to transform is the highest form of responsibility terhadap masa depan bangsa. Terima kasih sudah menonton.